Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional topik 2. Kami beranggotakan saya sendiri, Riah, dan Risma. Bahan diskusi 1. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan bagi guru menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional, yakni ketika kita menjadi guru, harus bisa menjaga sikap, manajemen emosi, dan mempunyai rasa sabar dan empati yang tinggi. Seorang guru dituntut tidak hanya mempunyai keterampilan sosial emosional di sekolah, namun juga di luar sekolah. Dengan begitu, maka peserta didik dapat mengamati sikap dan perilaku guru secara langsung dan membuktikan jika apa yang guru ajarkan sudah sesuai dengan yang guru lakukan. Jadi, peserta didik akan dengan mudah meniru dan meneladani sikap dan perilaku guru. Hal ini berkaitan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Baik, pertanyaan kedua. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang berkaitan dengan hal-hal di atas berdasarkan pengalaman dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti, yakni sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan label nakal bagi peserta didik tanpa berusaha lebih keras untuk memperbaiki dan membimbing peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, guru cenderung kurang sabar dalam membimbing peserta didik selama pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, guru tidak mempunyai empati yang tinggi terhadap setiap peserta didiknya. Yang keempat, guru tidak menerapkan sistem Among dalam menjalin kedekatan sosial emosional kepada peserta didik. Dan yang kelima, guru kurang menerapkan pendidikan karakter selama pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan ketiga. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, serta dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di lingkungan sekolah, agar dapat tercipta budaya positif, terutama dalam hal pembentukan karakter peserta didik melalui kebiasaan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar. Baik, adapun tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional yakni sebagai berikut. Yang pertama, secara rutin dan berkelanjutan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan literasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran yang diampu oleh setiap guru melalui pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mengadakan seminar atau pelatihan untuk wali murid tentang bagaimana menumbuhkan karakter positif peserta didik. Yang keempat, mengarahkan peserta didik untuk mengikuti seminar atau pelatihan tentang pentingnya karakter positif bagi peserta didik yang diadakan oleh sekolah maupun instansi lain. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan wali murid untuk selalu mengajarkan budaya positif yang mendukung keterampilan sosial emosional kepada peserta didik saat di rumah. Pertanyaan keempat.
Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Karakteristik peserta didik sangat bisa memengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan keterampilan sosial emosional yang tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan bagi peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan keterampilan sosial emosional yang rendah, dibutuhkan kesabaran yang lebih dari guru untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan sosial emosional secara rutin dan komprehensif, dan mungkin akan membutuhkan teknik khusus dalam implementasinya. Itulah bahan diskusi 1, kemudian bahan diskusi 2 akan dipaparkan oleh rekan saya, Risma. Bahan diskusi 2. Pertanyaan pertama. Anda dapat mencatat hal-hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Saat mengingat film Laskar Pelangi, hal yang muncul dalam pikiran yakni film tersebut merupakan salah satu film yang menginspirasi dan dapat dijadikan teladan. Film ini mengisahkan perjuangan dalam memajukan pendidikan di daerah pelosok dengan kegigihan yang tinggi, sehingga seorang guru tentunya tidak boleh menyerah dengan kondisi keterbatasan. Keterbatasan itu harusnya menjadi motivasi bagi guru untuk mengubah keterbatasan itu menjadi semangat untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan memajukan pendidikan di daerah tersebut. Pertanyaan kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Adapun hal yang dapat saya pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, yakni sebagai berikut. 1. Peran penting guru sebagai sumber inspirasi bagi peserta didik. 2. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 3. Kemampuan guru dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik yang baik. 4. Keberanian dan kemampuan guru dalam menghadapi segala kendala dan tantangan dan mengusahakan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti alternatif film Dead Pet Society, yakni sebuah film drama tahun 1809 yang menceritakan mengenai seorang guru bernama John Keating atau Robin Williams yang mengajar di sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di Newland. John Keating mengajarkan kepada peserta didik tentang berbagai apresiasi seni dengan cara berpikir baru yang menantang status quo. Melalui pembelajaran tersebut, John Keating menginspirasi beberapa peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan berpikir kritis dan keberanian dalam mengambil risiko. Selain itu, film ini juga menceritakan mengenai bagaimana orang yang berani menantang status quo sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Pertanyaan keempat, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional? Hal yang bisa saya pelajari dari film Dead Pet Society, yakni sebagai seorang guru harus mengutamakan rasa kasih sayang yang tulus kepada peserta didiknya. Maka seorang guru akan mencari setiap peluang untuk dijadikan sebuah kesempatan untuk terus belajar. Kemudian, seorang guru juga tidak memanfaatkan peserta didik hanya untuk menaikkan pamor instansi atau sekolah. Namun, bantulah mereka berkembang secara optimal
dengan berlandaskan rasa kasih sayang. Guru yang baik merupakan guru yang akan menghadapi segala rintangan yang ada di dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik tidak akan pernah pudar. Demikianlah presentasi dari saya, Rismawati dan Juwairia. Terima kasih.